Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi bareng aku Pipi di Lemonade Channel. Dan kali ini aku balik lagi dengan rekomendasi drama Korea. Dan kali ini aku bakal ngasih rekomendasi kalian drama Korea komedi yang dijamin bikin ngakak dan seru abis. Tanpa lama lagi, langsung aja let's go to the video. Jadi guys, di sini aku tuh punya banyak banget rekomendasi drama-drama Korea yang bergenre komedi. Tapi di sini aku bakal ngasih kalian 6 dulu drama Korea yang bergenre komedi, dan mungkin sisanya bakal aku buat lagi di video selanjutnya. Oke? Langsung aja untuk drama yang pertama. Di sini ada Welcome to Waikiki season 1. Jadi di sini Welcome Waikiki itu ada 2 season. Yang untuk season pertama itu menceritakan tentang 3 orang laki-laki. Di sini tuh ada Kang Dong-gu. Kang Dong-gu ini diperankan oleh Kim Jong Hyun. Di sini tuh dia itu punya cita-cita jadi sutradara. Jadi dia tuh punya sifat yang baik banget sama teman-temannya. Lalu di sini ada Chon Joon Ki. Lah diperankan oleh Lee Yi Kyung. Lah dia itu adalah seorang anak dari aktor terkenal. Dia tuh pengen jadi kayak ayahnya buat jadi aktor terkenal. Tapi sayangnya dia tuh cuma dapat peran-peran kecil gitu kalau di film. Lalu yang ketiga ada Bong Doo-sik. Di sini diperankan oleh Son Seung-won. Bong Doo-sik ini dia itu adalah seorang penulis skenario di sini. Lah, di sini mereka itu punya penginapan dikasih namanya Waikiki. Nah, tapi usahanya itu nggak maju, nggak lancar-lancar banget. Jadi mereka tuh harus kerja keras buat bayar sewa itu penginapan. Mereka tuh memutar otak gimana caranya mereka tuh dapat uang buat bayar sewanya lah. Muncullah ide buat mereka. Mereka mau buat film, dimana film kalau laku uangnya itu bakal buat bayar sewanya. Di saat-saat terpuruknya mereka, tiba-tiba itu ada tamu perempuan di penginapan mereka. Dia itu bawa anak. Nah, si perempuan itu namanya Min So Ah. Di sini diperankan oleh Lee Joo Woo. Nah, dia itu punya anak namanya Han Yoo Ah. Nah, tapi tiba-tiba si Min So Ah itu pergi dari penginapan itu dengan meninggalkan si anaknya, si Han Yoo Ah itu. Lah tambah masalahnya tambah complicated, dimana mereka tuh harus cari uang buat bayar sewa, terus mereka masih disibukkan buat film, dan mereka itu ditambah lagi satu beban, yaitu merawat si anaknya Min So Ah itu. Nah, di sini itu memang kayak ceritanya tuh berat, complicated gitu, tapi di drama ini tuh dikemas sama komedi gitu. Komedinya pun out of the box banget, gak kepikiran gitu, gak pasaran aja gitu loh komedinya. Dan di sini juga banyak banget nilai-nilai pelajaran hidup yang mereka itu sampaikan, tapi secara tersirat gitu. Dan kalau misalkan kalian penasaran, langsung aja kalian tonton drama ini, dijamin ngakak banget, ngakak parah. Oke, lanjut ke drama yang kedua. Di sini ada Welcome Waikiki season 2. Oke, meskipun judulnya sama dan hampir garis besarnya sama, tapi konfliknya itu beda banget, dan orang-orangnya ini udah beda lagi. Nah, di sini itu menceritakan tentang 3 orang laki-laki lagi, di mana mereka itu punya penginapan namanya sama Waikiki. Tapi di sini tuh pemerannya beda. Di sini ada Cha Woo-sik, di mana diperankan oleh Kim Sun Ho. Iya, Kim Sun Ho yang main Startup. Lalu ada Ko Ki Bong. Di sini diperankan oleh Shin Hyun So. Di sini ada Lee Joon Ki lah. Lee Joon Ki ini sama kayak yang di season pertama, diperankan oleh Lee Yi Kyung. Tapi di sini dia namanya Lee Joon Ki, sedangkan di season pertama namanya tuh Chon Joon Ki, cuma beda marga aja. Ini tuh hampir sama. Masalah pertamanya yaitu mereka itu harus cari uang buat bayar sewa penginapan itu. Terus tapi di sini tuh mereka tuh punya karakter yang beda-beda dan latar belakang yang beda-beda. Kalau Cha Woo-sik ini adalah dia itu seorang pemusik. Jadi dia tuh
buat lagu dan penyanyi di kafe-kafe gitu. Sedangkan kalau Cookie Bong ini pemain baseball. Dia itu cuma pemain di di klub kecil. Dia tuh punya cita-cita buat main di liga besar, tapi dia nggak bisa. Ada lagi namanya Lee Jun Ki, sama kayak di season pertama, dia itu jadi aktor, tapi bukan aktor bisa, jadi perannya cuma kecil-kecil aja. Dia itu kalau di season kedua ini dia itu seringnya jadi stuntman, jadi pemeran pengganti gitu. Nah, mereka itu berusaha buat dapat uang, buat mereka itu bayar sewanya dengan cara tadi, yang Chausik itu nyanyi di kafe-kafe, lalu Cookie Bong dengan main baseball itu, dan ada Lee Jun Ki tadi, dia main drama. Di saat mereka itu lagi usaha buat cari uang buat bayar sewa itu, mereka itu ketemu lagi sama cinta pertama mereka saat SMA. Di sini ada namanya Han Soyeon. Di sini diperankan oleh Moon Ga-young. Ya, Moon Ga-young yang main True Beauty. Jadi ceritanya mereka itu bisa ketemu itu di saat pernikahannya si Han Soyeon, dan karena suatu alasan si Lee Jun Ki sama si Cookie Bong ini datang ke gedung pernikahannya karena mau jual batu meteor. Sebelumnya kan emang ada batu meteor yang jatuh di penginapan mereka, dan mereka tuh berniat buat menjualnya dan ketemuan di gedung tempat pernikahannya si Han Soyeon. Tapi karena suatu alasan si batunya itu hilang, lalu mereka berdua itu masuk aja tuh ke pernikahan orang, dan mereka nggak tahu kalau yang nikah itu Han Soyeon. Dan pas itu si Chausik itu jadi penyanyinya. Tengah-tengah pernikahannya Han Soyeon, datanglah itu beberapa preman buat merusak pernikahannya, karena ternyata ayahnya Han Soyeon itu punya hutang dan harus dibayar, dan ternyata perusahaannya ayahnya Han Soyeon itu bangkrut. Dan si ayahnya Han Soyeon ini nyuruh Han Soyeon buat kabur dari pernikahan itu buat menyelamatkan diri, dan nggak sengaja dia tuh masuk di mobil yang dibawa sama Lee Jun Ki sama Cookie Bong itu, dan ikutlah dia ke penginapan Waikiki. Jadi karena alasan itulah akhirnya si Han Soyeon itu bisa sampai di penginapan Waikiki itu di saat si Han Soyeon itu mau minta bantuan ke calon suaminya, tapi calon suaminya tuh nggak mau lagi sama Han Soyeon karena Han Soyeon udah bangkrut. Tapi Chausik itu menyarankan buat Han Soyeon ngambil semua barang-barang yang ada di apartemennya yang nanti bakal ditinggali Han Soyeon sama calon suaminya. Nah, dibantulah sama 3 orang ini Han Soyeon buat ngambil semua barang-barangnya. Dan ada satu peliharaan Han Soyeon itu, karena Han Soyeon kasihan sama mereka bertiga, akhirnya kasihan karena mereka tuh belum bisa bayar biaya sewa gedung penginapan itu, dan akhirnya Han Soyeon memutusin buat jual hewan peliharaannya itu, dan uangnya itu bakal dibayar buat uang sewa gedung penginapan itu. Dan dengan kesepakatan Han Soyeon itu bisa tinggal di hotel Waikiki, penginapan Waikiki gitu. Jadi di sini tuh diceritain gimana sih bucinnya si Chausik ke Han Soyeon, dimana dia tuh usaha banget buat memenuhi apa yang jadi kebutuhannya Han Soyeon, tapi Han Soyeon di sini nggak sadar. Tapi akhirnya si Han Soyeon tuh ngaku kalau dulu pas SMA cinta pertamanya tuh Chausik, tapi dia belum sempat ngomong, Chausik udah salah paham duluan. Nah, lalu si Cookie Bong ini punya kisah cinta sama kakaknya si Chausik. Sedangkan si Lee Jun Ki ini masih Chayori. Di sini tuh mereka bertiga punya permasalahan masing-masing, tapi di sini tuh lucunya mereka tuh kompak. Dan lagi-lagi komedinya tuh out of the box, nggak pacaran. Dan juga banyak banget nilai pelajaran yang bisa diambil dari drama ini. Kalau misalkan harus ngebandingin bagusan mana, Waikiki 1 atau 2, kayaknya nggak bisa dibandingin, soalnya mereka itu punya
keunikan masing-masing. Kalau misalkan kalian penasaran sama dua drama itu, silakan aja kalian tonton dan kalian nilai sendiri gimana Waikiki 1 atau Waikiki 2. Lanjut ke drama yang ketiga. Di sini itu ada drama yang sempat viral dan hits banget di tahun 2016. Ini yaitu drama Replay 1988. Ya, jadi ini tuh bukan lanjutan sih, sequel dari series Replay. Jadi di sini itu ada 5 sahabat, di mana di sini ada Son Doksun, gimana sih bedanya? Son Doksun. Dia itu cewek sendiri di gengnya. Dia itu tinggal bareng kakaknya bernama Bora sama adik laki-lakinya lupa dan ayah ibunya. Jadi ayahnya ini seorang pegawai bank. Dulu dia itu pernah ditipu sama temannya dan akhirnya uangnya habis. Jadi mereka itu tinggal di basement rumah keluarganya Kim Jong Hwan. Lah, Kim Jong Hwan ini diperankan oleh Ryu Jun-yul. Dia itu tipe cowok yang cuek, cool. Awalnya dia itu kebalikannya dari Doksun. Dia itu awalnya keluarga miskin, tapi suatu hari ayahnya tuh menang lotre dan akhirnya mereka itu beli rumah yang gede, jadi tinggal di atasnya rumahnya keluarga Doksun. Lalu di sini ada si Sonwoo. Lah, Sonwoo ini diperankan oleh Go Kyung-pyo. Nah, dia itu anak yang perhatian, yang baik banget dan jadi anak yang terpintar di antara geng mereka. Dia itu tinggal bareng ibunya sama adiknya. Nama adiknya tuh Jinju kalau nggak salah ya. Jinju itu lucu banget. Lalu di sini ada Dong Ryong. Nah, Dong Ryong ini diperankan oleh Lee Dong Hui. Oke, jadi karakternya si Dong Ryong ini kayak lebay-lebay gitu loh. Dia itu pengen dibilang gaul, tapi dia itu cerewet dan sering banget buat ulah. Lah, yang kelima ini ada Choi Taek. Nah, Choi Taek ini diperankan oleh Park Bo Gum. Jadi dia itu pemain baduk profesional di Korea. Jadi dia tuh memutuskan buat putus sekolah buat ngelanjutin karir jadi atlet baduk dan akhirnya sampai sukses. Jadi dia tuh kayak jadi anak emas di kompleks itu. Jadi kelima sahabat ini tuh kan bertetanggaan. Jadi di sini tuh kita tuh disuruh nebak siapa sih yang bakal jadi suaminya si Doksun nanti, dan ternyata suaminya itu ada di antara 4 teman-temannya ini. Selain itu di sini juga nyeritain konflik-konflik masing-masing keluarga. Dan ceritanya itu dia itu jadi berlatar belakang di tahun 1988. Jadi agak jadul-jadul gitu. Dan pembuatan dramanya pun niat banget. Dia tuh memikirkan detail-detail kayak iklan, terus tempat, terus pakaian-pakaiannya itu 1980-an gitu. Dan aku dengar katanya mereka itu sampai niat banget nyari iklan di tahun 80-an itu, padahal iklan itu udah nggak tayang dan susah banget buat nyarinya. Drama ini juga recommended banget buat ditonton bareng keluarga karena nggak melulu soal percintaan, tapi di sini itu menceritakan juga tentang keluarga, persahabatan gitu. Dan kalian bukan K-drama lovers kalau misalkan kalian belum nonton drama ini. Oke, lanjut ke drama yang keempat. Di sini aku punya Shopping King Louis. Jadi Shopping King Louis ini dibintangi oleh Soo In-guk yang jadi Louis bacanya Louis, sama Nam Ji Hyun ini berperan sebagai Go Bok-sil. Jadi ceritanya itu si Louis ini adalah anak dari orang kaya, tapi kedua orang tuanya itu meninggal dalam suatu kecelakaan. Jadi dia itu dirawat sama neneknya. Saking merasa terpukulnya si nenek karena kepergian anak sama menantunya, jadi dia tuh mutusin buat ngirim si Louis itu tinggal di Prancis sendirian. Tapi si Louis ini tinggal di suatu kastil di Prancis. Jadi dia itu
udah terbiasa hidup manja sejak kecil. Sedangkan si Go Boksil ini dia tuh yatim piatu, dia tuh dirawat sama neneknya. Tapi bedanya si Go Boksil ini tinggal di pedalaman hutan bareng nenek sama adiknya. Lah, suatu hari si adiknya ini tuh pergi ke kota dan nggak pulang-pulang gitu loh. Jadi si Go Boksil ini memutusin buat pergi ke Seoul. Suatu saat si Louis ini memutuskan buat pulang ke Korea buat ketemu neneknya. Lah, setelah dia itu udah turun dari pesawat, dia mutusin buat naik mobil sendirian. Lah, di perjalanan itu dia ketemu adiknya si Go Boksil itu. Entah bagaimana mobil mereka itu mengalami kecelakaan dan si adiknya Go Boksil itu dikabarkan meninggal, sedangkan si Louis itu menghilang. Suatu saat Go Boksil ini ketemu Louis karena pakaian yang dipakai Louis itu sama kayak pakaian yang dipakai adiknya si Boksil, dan akhirnya si Boksil ini memutuskan buat ngerawat si Louis dan mereka itu nyewa tempat tinggal bareng. Oh iya, lupa lagi. Dan si Louis itu sebenarnya dia tuh gila belanja banget. Dia tuh paham barang mana yang barang bagus, mana yang barang jelek kalau belanja. Dan dia itu keluarganya itu punya department store. Nah, dimana akhirnya di saat Go Boksil itu kan butuh uang buat memenuhi kebutuhan si Boksil sama si Louis. Akhirnya Boksil itu ketemu sama Kang Jisung. Kang Jisung itu ternyata adalah ketua dia tuh kerja di department store punya keluarganya Louis. Dan ternyata Kang Jisung ini ternyata suka sama si Boksil. Tapi Boksil itu kayaknya udah punya perasaan sama Louis juga gitu ke Boksil. Tapi si Boksil belum tahu kalau misalkan si Louis itu pernah kecelakaan sama adiknya. Kalau misalkan kalian penasaran sama kelanjutan kisah mereka, langsung aja kalian tonton dramanya. Oke, lanjut ke drama yang kelima. Di sini ada Kill Me Heal Me. Ya, ini salah satu drama yang hits banget pada tahun 2015-an maybe. Jadi drama Kill Me Heal Me itu menceritakan tentang si Cha Do-yoon. Di sini diperankan oleh Jisung. Dia tuh pewaris generasi dari Songjin Group. Tetapi dia itu menderita dissociative identity disorder atau biasanya disebut sama kepribadian ganda. Di sini itu dia itu punya 7 kepribadian yang beda-beda banget. Lalu dia itu ketemu sama Oh Ri-jin. Di sini diperankan oleh Wang Jung-eum. Di sini itu kenapa jadi drama komedi yang lucu banget, soalnya si Jisung itu berhasil banget buat meranin tokoh-tokoh kepribadian gandanya itu dengan totalitas. Misalkan aja dia itu punya kepribadian jadi Yuna. Yuna itu cewek remaja, cewek dimana dia itu jadi fangirl dan dia itu suka banget sama adiknya si Oh Ri-jin. Lah, adiknya Oh Ri-jin ini diperanin sama Park Seo-joon. Lah, tetapi dia tuh juga punya kepribadian yang berbahaya banget, kayak jadi preman, jadi pembunuh, jadi banyak banget, jadi om-om, jadi nenek-nenek gitu. Lah, di sini itu dia tuh si Do-hyun itu dipaksa buat dipaksa sama neneknya itu yang merupakan CEO dari Songjin Group buat mempertahankan kekuasaannya, biar perusahaannya itu nggak diambil alih sama orang lain. Lah, si tadi Origin itu tadi dia itu adalah seorang dokter psikolog. Oh ya, nama adiknya Origin itu namanya Oh Ryon yang tadi diperanin sama Park Seo-joon. Lah, di sini itu mereka tuh mencari tahu trauma apa yang dialami sama Cha Do-yoon di masa lalunya sehingga membentuk kepribadian gandanya itu, dan dengan tujuan buat mereka mengobati si Cha Do-yoon itu. Oke guys, itu tadi rekomendasi drama-drama Korea dengan genre komedi yang bisa kalian tonton di waktu luang kalian buat ngilangin stres kalian. Dan misalkan kalian punya
rekomendasi drama Korea dengan genre komedi lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan misalkan kalian punya request buat konten aku selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM aku via IG ataupun Twitter. Dan jangan lupa subscribe channelku, like and share video ini. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker keluar rumah, dan selalu jaga kesehatan. Stay healthy, stay happy. Bye-bye.